Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Visit Jombang Channel. Seperti biasa, kami akan mengupas hal-hal yang mengenai tentang sejarah, budaya, baik pun kultur masyarakat khususnya di daerah Jombang. Kami telah bersama dengan Pak Nas selaku pemerhati budaya dan sejarah. Selamat pagi, Pak Nas. Selamat pagi, Lis. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tambah gandum pakai kopi ya. Ini. Kalau kemarin kan Trengguluan, Pak ya. Ya. Kalau yang kemarin Trengguluan itu ditandai dengan jalan gugurnya jalan kecek itu, Pak ya. Setelah itu kemana lagi, Pak? Arah? Ya, kemarin kan terakhir yang memang ada di tepi sungai itu ya, di yang akhirnya ketemu si jalan kedek yang dalam kondisi itu, dan akhirnya dia ingin maju tapi seperti ada sesuatu yang mengganggu. Dia menerapkan aji-aji ini ya, kok matanya kelihatannya kok ada gangguan. Kebukijak itu tidak tahu kok gelap, gak bisa melihat. Yang namanya aji-aji Sabto Paningali itu rakit tidak berlaku kayak gitu. Akhirnya terus dia betul-betul konsentrasi, menarik nafas panjang, memohon ampun kepada Allah, dan ingat sambat kepada guru ya, yang mungkin waktu itu tidak di situ tapi mungkin mendengar keluarnya ini. Akhirnya dia bisa lagi, dan pegandarnya itu bisa diterapkan lagi, dan dia melihat, loh, kok ini ada Kebukijak itu sembunyi di sesuatu yang kayak air gitu ya, kayak air, nggak tahu di mana itu, tapi arahnya sana. Akhirnya dia bersama prajurit-prajuritnya itu, tapi dengan tatanan yang sama, jangan dekat saya, tapi jangan jauh-jauh, sembunyi dari berbagai kemungkinan ya, sehingga keamanan harus nomor satu. Itu satu. Akhirnya mereka melakukan perjalanan itu. Nah sebelum itu saya ceritakan dulu Surontanu sama siapa? Kebukijak tadi. Surontanu sama Banteng Raja Kencong. Iya, dia kan lari terus menemukan ada sebuah bukan rawa ya, kayak rawa gitu, tapi airnya bening dan tenang, sehingga tidak ada gelombang besar, yang ada adalah riak-riak air yang ini, sehingga waduh, ini bagus, ini dalam mungkin, ini sangat dalam mungkin, ini akan sangat bagus kalau kita pakai persembunyian gitu loh ya. Dengan begitu siapa mengira ada air setenang ini dan sebagainya. Akhirnya dia masuk ke dalam itu, menyelam bersama Banteng Tracak Kejono, yang memang bantengnya itu sudah ini dengan banteng boyo dan lirik boyo, jadi ya di dalam air pun nggak masalah gitu, karena memang mereka bukan makhluk biasa akhirnya ya. Nah, ilmunya Surontanu juga mampu untuk bagaimana dia ada di dalam air. Ya, dalam air itu dia sembunyi di sana. Tapi Kebukijak tahu. Nah, di sini dia pasti ada di sekitar sini. Makanya dia bendi tengoronya disampaikan dengan keras. Akibatnya seperti itu yang saya katakan, kayak ilmu yang menggetarkan udara, menggetarkan air ya. Itu jadi suaranya yang walaupun hanya kayak suara kerbau ya, tapi getarannya itu bukan main, sangat keras dan mengguncang. Jadi telaga atau kayak rawa tadi itu seperti terguncang, airnya kayak ombak besar-besar gitu ya, dan ini bukan main. Akhirnya terpaksa keluar ya, nggak kuat lah di sana itu, karena getaran suara dan kekuatannya itu tidak terlawankan kalau di dalam, dan karena dia makhluk
di atas bumi ya, bukan di dalam air ya, harus naik. Sehingga dia mengatakan, Kakang, sampean kok tambah kurang ajar. Loh, kurang ajar bagaimana? Loh, enak-enak orang tidur kok diganggu. Yang ganggu siapa? Sampean tidur aja kok, kenapa di dalam air? Mau di sini di atas tak tungguin tidur. Oh kok gitu, kamu berhentikan mencari saya itu. Nggak bisa, aku nggak ngeluh sampean. Bantengnya mana? Saya ngalahkan bisa ini sekarang, banteng ini saya ini kan. Tapi dilindungi terus oleh itu. Kak gitu, tujuan kita jangan sampai terlalu jauh, Kak. Masa kamu mau membunuh? Aku nggak kepingin membunuh kamu. Sama sekali, kamu adikku, saudaraku, anak bibiku, anak pamanku, cucu kakekku. Tidak mungkin saya membunuhmu. Cukup serahkan banteng itu. Itu kan bukan saudara kamu. Masa kita bersaudara harus membunuh karena itu? Itu loh. Kamu kan tahu ilmu sudah. Kita kan di berguru kemarin itu tidak hanya kita ada di padepokannya Ki Sumoyono aja. Kita juga disuruh berguru ke sana. Ada ilmu ngaji disuruh sana, ada ilmu ini sana, ada ilmu ini. Yang semua itu saling melengkapi. Lah kok sampai kayak orang tahu ngaji, kok enggak seperti orang enggak pernah belajar ilmu agama saja, nggak tahu mana benar mana salah. Jangan sok pinter. Aku nggak sok pinter. Nggak sok pinter aja aku ini. Sampeyan aku keblinger. Ayo cepat dianukan. Nggak bisa. Akhirnya terjadi perang karu-karuan ya. Itu sampai 2 hari 2 malam. Perang antara kedua-dua. Tapi tetap Surantani tahu bahwa Kebu Kicak memang nggak berniat membunuh dia. Kalau sudah berniat membunuh sejak tadi mungkin dia dihabisi. Sudah dihabisi. Tapi dia ini ingin hanya merebut itu, gitu. Dan itu yang namanya karena ada saya, ada Surantanu, ada Kebu, itu kan konsentrasinya ya. Karena Surantanu menghalang-halangi posisi Kebu, akhirnya dia tetap harus melawan Surantanu dulu, gitu. Harus melawan Surantanu dulu. Terjadi malam pertama. Kita teruskan, ayo teruskan sampai besoknya. Ayo kita sholat dulu. Terus gak sholat-sholatan. Loh, salah ya. Saya bertumpur dengan sholat bisa. Kata Kebu Kicak. Apa sih? Kamu sok saja itu. Sholat kok sama bertempur. Kalau sholat itu ya orang nggak ngejar-ngejar orang seperti ini loh. Kalau kamu mengatakan orang sholat juga, masa kamu itu berteman dengan jin? Itu kan siapa jin? Sapi hutan namanya banteng ini, teracak kencono. Lah itu teracaknya itu loh. Coba kamu lihat itu bentang lirik boyo di situ nggak ada. Pura-pura sampean ini, gitu. Pura-pura. Nang sadar gimana? Ini memang tujuan saya. Saya menjadi sia-sia selama ini berusaha. Saya harus menang dalam hal ini. Kamu tidak akan berhasil mengejar saya. Kamu tidak akan berhasil menangkap banteng teracak kencono. Jadi sampai kapan sampean kuat? Saya kuat selamanya. Perang lagi sampai 2 hari 2 malam ya. 2 hari 2 malam sampai ke akhirnya itu akhirnya terus gini. Karena sudah sangat lelah akhirnya Surantanu ini nggak kuat. Karena apa? Dia sudah tertangkap oleh sudah dapat ditangkap oleh Kebu Kicak. Sudah dapat tangkap, tangannya sudah dipiling ke belakang. Dah, kamu serahkan enggak banteng teracak kencono.
Enggak. Kamu serahkan enggak banteng Trajak Kencana? Tidak. Kamu serahkan enggak? Ya? Akhirnya, ya, saya serahkan. Diculno. Begitu tangan dilepas, kabur dia dengan ilmu sabu anginnya itu. Banteng Trajak Kencana langsung diseret gitu aja. Ya. Nah, seperti terbang, tapi enggak terbang gitu ya, tapi saking cepatnya itu. Waduh, kecolongan lagi. Iya, kecolongan lagi. Penyadaran kok begitu sulit. Ini sudah seperti batu. Dosanya sudah enggak jelas, enggak bisa dianukan lagi gitu. Itu akhir dari pertempuran di Rawa Bening ya, Rawa Bening karena memang rawa itu bening ya. Kalau sekarang mungkin ya dekat Patuk itu ya, tahu yang ada jam karetnya itu kan, dekatnya jam karet, dan di situ dulunya ada rawa, walaupun nggak besar ya. Ya mungkin di situ. Nah, nanti orang sana yang mungkin lebih tahu ya. Nah, saya kan dari cerita yang saya dengarkan nanti akan saya ceritakan dari siapa sumber-sumbernya. Gitu. Terima kasih Pak, terima kasih. Terus Mbah Nuwun. Oke, sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng supaya mengetahui notifikasi terbaru dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.